Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video fitoterapi antioksidan. Nah, di sini kita akan banyak membahas tentang apa itu antioksidan, apa saja tanaman yang kaya akan antioksidan, hasil penelitian, dan ramuan antioksidan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Octaviana Dia Fernanda dengan NIM 2201031, kemudian teman saya Afina Dwi Hasana 2201003, Maya Rumondang 2201026, dan Sabila Syukrani 2201040. Nah, jika berbicara mengenai antioksidan, maka tidak lepas dari yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini merupakan atom atau molekul tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Sehingga elektron yang tidak berpasangan akan berusaha mencari pasangannya, sehingga mudah bereaksi dengan atom lain seperti protein, lemak, dan DNA. Sumber radikal bebas terdiri dari dua, yaitu endogen yang berasal dari dalam dan eksogen yang berasal dari luar. Contoh sumber radikal bebas berasal dari sinar UV, asap rokok, polusi udara, metabolisme, sehingga dapat menyebabkan kerusakan DNA pada manusia. Dari rusaknya DNA tadi, maka akan menyebabkan penyakit kanker, infeksi, jantung koroner, rematik, dan liver. Selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat, mencegah, serta meredam reaksi dari radikal bebas dan mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Secara kimia, antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat memberi atau mendonorkan elektronnya, sehingga senyawa antioksidan ini dapat menangkal atau meredam dampak negatif dari radikal bebas. Kerja antioksidan dalam menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi ini sangat penting bagi tubuh, sehingga diperlukan asupan antioksidan dari luar dalam jumlah tertentu. Nah, dalam mencukupi asupan antioksidan tubuh, kita dapat memanfaatkan beberapa tanaman obat. Pemanfaatan tumbuhan sebagai antioksidan ini sangat beragam, di mana hampir semua bagian dari tanaman seperti daun, bunga, buah, biji, batang, hingga rimpangnya dapat dimanfaatkan sebagai tanaman antioksidan. Bagian tumbuhan pertama seperti daun, itu kita bisa memanfaatkan daun sirsak, di mana daun sirsak ini memiliki manfaat sebagai antioksidan karena mengandung senyawa terpenoid, alkaloid, flavonoid, kumarin, dan tanin. Lalu ada brokoli yang mengandung senyawa fenolik seperti glukosinolat, vitamin C, vitamin E, serta mineral. Selanjutnya ada manggis yang mengandung senyawa utama santon yang dapat berperan sebagai antioksidan. Selain itu juga mengandung senyawa seperti flavonoid, tanin, dan angiotensin. Selanjutnya ada serai, di mana serai ini memiliki komponen antioksidan seperti orientin, isokosparin, kafeik acid, dan chlorogenic acid. Lalu ada kunyit, di mana kunyit ini mengandung kurkumin yang selain memberi warna kuning pada kunyit, juga dapat berperan sebagai antioksidan. Lalu yang terakhir ada pala, di mana pala ini mengandung banyak minyak atsiri seperti eugenol, isoeugenol, myristicin, safrol, lignan, dan neolignan. Selanjutnya ada beberapa ramuan herbal yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan antioksidan tubuh. Yang pertama, itu ada jahe, di mana jahe yang digunakan di sini adalah bagian rimpangnya. Untuk mengkonsumsi jahe, kita bisa merebus air terlebih dahulu hingga mendidih. Lalu dituangkan jahe ke dalam panci dan rebus hingga tercium aroma khas. Setelah itu, pindahkan air rebusan ke dalam gelas dan minum selagi panas atau hangat sebanyak 1 hingga 2 gelas per hari. Nah, selanjutnya yaitu tanaman ginkgo biloba. Dengan cara yang pertama itu rebus air secara terpisah dan tuangkan ke atas bahan tanaman. Lalu yang kedua diamkan selama 5 hingga 20 menit tergantung efek yang diinginkan. Nah yang ketiga, minum panas atau hangat 1 hingga 2 cangkir per harinya sebelum tidur dan setelah bangun. Dengan dosis 0,5 ons dan untuk 1 liter air. Bahan yang digunakan yaitu bagian daun.
Selanjutnya ada akar manis yang dapat dikonsumsikan dengan merebus dalam wadah tertutup dengan setengah liter atau 1 liter air selama kurang lebih setengah jam dengan api kecil. Selanjutnya, biarkan cairan itu mendidih perlahan di dalam wadah yang tertutup. Setelah itu baru disajikan atau diminum 1 telan atau 1 sendok makan sekaligus yang dikonsumsikan dengan 1 hingga 2 cangkir per harinya dengan dosis 1 sendok teh akar atau batang bawah tanah, dan bagian yang digunakannya itu adalah akar. Nah, selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang dapat mendukung pemanfaatan tanaman sebagai sumber antioksidan. Yang pertama, di sini kami mengambil jurnal dengan judul pemanfaatan ekstrak wortel dan sari kiwi kuning dalam pembuatan permen jelly dengan sampel yaitu wortel dan metodenya yang digunakan itu DPPH. Hasil dari jurnal ini adalah ekstrak wortel yang terpilih hasil ekstraksi dengan heksana selama 48 jam memberikan nilai aktivitas antioksidan IC50-nya kurang lebih 67,73 mg per liter dan kadar B-karotennya 0,568 mg per 100 gram. Selanjutnya yaitu jurnal aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji dan daging buah pala. Sampelnya yaitu buah pala dengan metode DPPH. Hasil yang diperoleh dari jurnal ini yaitu nilai IC50 ekstrak etanol biji pala adalah 0,48128 mikrogram per mili. Dan daging buah pala yaitu 1,016 mikrogram per mili. Nilai IC50 yang lebih kecil mengidentifikasikan aktivitas antioksidan yang kuat dalam sampel ekstrak etanol biji lebih kuat dibandingkan ekstrak etanol dari daging buah pala. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Pengujian Potensi Antioksidan Ekstrak Sabut dan Ampas Daging Buah Kelapa serta perbandingannya terhadap virgin coconut oil menggunakan metode DPPH. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kelapa dengan metode DPPH. Hasil yang diperoleh yaitu nilai IC50 ekstrak sabut kelapa adalah 63,95 ppm dan untuk ekstrak ampas daging buah kelapa adalah 95,44 ppm. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Struktur Anatomi dan Kerapatan Sel Sekresi serta Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol dari Rimpang Temulawak, asal Kecamatan Pangaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu temulawak dengan metode DPPH. Hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang temulawak memiliki aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dengan nilai IC50 berkisar 17,70 dan 55,22 ppm. Nah, selanjutnya ada contoh produk sebagai antioksidan. Yang pertama itu ada sari temulawak dari sidomujol dengan dosis 3 kali 1 kapsul sehari sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya ada sari daun sirsa dari sidomujol, dosisnya 3 kali 1 kapsul sehari diminum setelah makan. Dan yang terakhir itu ada masin, dosisnya 2 kali sehari 2 kapsul diminum setelah makan. Baiklah, segitu saja penyampaian materi dari kelompok kami mengenai fitoterapi antioksidan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.